Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali untuk adik-adik TKR. Kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran PDO ya. Kemudian subbab yang akan kita bahas adalah hand tool. Apa itu hand tool? Kemudian jenisnya apa saja? Kemudian fungsinya apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Oke ya. Hand tool, dari kata tersebut kita sebenarnya sudah bisa mengambil artinya ya. Adalah alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia atau menggunakan tenaga orang lah ya. Kemudian agar lebih mudah memahaminya, penjelasan tentang hand tool akan dibedakan menurut jenisnya. Apa saja? Satu atau A ya, kita pakai huruf A aja biar nanti kita mudah ya. Perhatikan dengan kata kunci wrench, artinya adalah kunci ya. Jadi nanti kita bedakan atau kita kelompokkan saja ya. Kelompok hand tool yang pertama adalah kunci atau wrench ya. Yang pertama ada kunci pas, ada kunci ring, ada kunci kombinasi atau pas ring, kemudian ada kunci T, kunci shock ya, hexagonal LK. Kemudian ada kunci Inggris atau adjustable wrench ya. Kemudian setelah itu ada kelompok yang selanjutnya yaitu tang. Kelompok hand tool selanjutnya adalah tang. Berikut sejumlah jenis tang ya. Tang itu ada banyak ya. Ada tang potong, tang lancip, tang kombinasi, dan satu lagi sebenarnya ini ada tang snap ring ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, selanjutnya ada obeng ya. Obeng mungkin adik-adik sudah sering ya dan sudah pernah lihat atau bahkan sudah pernah memakainya ya, karena ini umum sekali di kehidupan kita ya. Kelompok hand tool selanjutnya adalah obeng, dan berikut macam-macam obeng. Yang pertama ada obeng min plus. Kemudian ada obeng fleksibel, ada obeng gagang stabil, ada obeng magnet, ada obeng test pen, obeng aksesori, dan nanti mungkin ada obeng ketrok bahasanya. Obeng apa itu ya? Obeng yang menggunakan palu dalam penggunaannya ya. Oke, selanjutnya adalah palu ya. Palu atau hammer adalah peralatan yang wajib ada saat melakukan perawatan pada mesin mobil. Berikut adalah jenis-jenis palu yang sering digunakan. Yang pertama ada palu paku atau nail hammer. Kemudian ada palu konde ya. Ini salah tulisannya, konde sebenarnya. Nomor 3 ada palu karet. 4 palu plastik. Yang 5 ada palu truk atau clamping ham. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kelompok yang pertama itu tadi ada kunci ya. Hand tool yang pertama adalah kunci atau wrench ya. Yang pertama kita lihat ada kunci pas. Kalau bahasa internasionalnya itu yaitu open end spanner ya. Kunci pas dibuat dari bahan baja tensil tinggi yang mempunyai paduan logam krom vanadium. Kunci ini memiliki tangkai atau seng dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 terhadap tangkainya. Seperti ini ya bentuknya ya. Pada desain khusus terdapat kunci pas dengan arah rahang yang 90 derajat. Maksudnya itu ini arah rahangnya 90 derajat seperti ini ya. Kalau yang satunya kan ada di angka 15 ya. Digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau kunci ring ya. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor, karena dapat merusak kepala baut atau mur mengingat bidang sentuhnya yang hanya sedikit. Dari bentuknya seperti ini ya. Ini nanti ketika ditempelkan ke baut atau mur, ini nanti akan hanya menyentuh beberapa sisi saja. Nah, ini tidak dianjurkan atau tidak boleh digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan ketika bautnya itu masih keras. Jadi ada kunci tersendiri untuk melepas ikatan
apabila mesin sudah lama digunakan, dia kan terlalu sudah rapat banget ya. Ini harus dilepaskan dulu dengan kunci ring. Baru untuk melepasnya atau mengendorkannya itu baru menggunakan kunci pas karena lebih cepat, begitu ya. Nah, kelompok kunci selanjutnya adalah kunci ring atau offset ring spanner ya. Berbeda dengan tadi, kalau kunci ring ini memiliki lubang seperti ini ya. Kunci ring adalah kunci yang pada kedua ujungnya memiliki bentuk cincin ring. Pada bagian dalam ring tersebut dibentuk berlubang dan bersudut hingga membentuknya menjadi heksagonal, segi 6 atau segi 12. Pada lubang inilah kepala baut ditempatkan untuk dilepas atau dikencangkan. Kunci ring memiliki cengkraman yang lebih baik karena mampu memegang setiap sudut kepala baut, sehingga kunci ini meminimalisir kemungkinan kunci tergelincir saat digunakan. Nah, perbedaannya ketika ini dimasukkan atau dipakai untuk sebuah baut atau mur, maka baut itu akan benar-benar tercengkram ya. Jadi berbeda dengan kunci pas tadi ya. Kalau kunci pas tadi kan cuma beberapa sisi baut, kepala baut yang tercengkram. Tapi kalau berbeda lagi kalau menggunakan kunci ring ini, dia seluruh bagian baut, kepala baut atau mur ini seluruhnya terkena oleh kunci atau dicengkram oleh kunci, sehingga dia memiliki tekanan yang kuat dan kuat untuk melepas baut yang pada posisi ikatan yang kuat, gitu ya. Nah, kemudian ada kunci kombinasi pas ring atau combination spanner seperti ini. Jadi ujungnya itu kunci pas, ujung satunya adalah kunci ring. Nah, kunci kombinasi merupakan perpaduan antara kunci pas dan kunci ring. Tujuannya memudahkan penggunaan pada bagian-bagian yang letaknya tersembunyi dan cukup sempit. Nah, jadi ketika kalian itu sudah tahu antara fungsi kunci ring dan kunci pas, nah ketika kalian kerja di tempat yang sulit jangkau itu kan perlu bolak-balik mengambil ya, maka diciptakanlah sebuah kunci kombinasi. Di situ terdapat kunci pas, kemudian ada kunci ring yang dinamakan dengan pas ring biasanya disebutnya ya. Kelompok kunci selanjutnya yaitu kunci T. Kunci T merupakan alat yang memiliki fungsi untuk membuka dan memasang baut atau mur pada area yang sempit dan jauh dari permukaan. Maksudnya apa? Ini fungsinya bentuknya seperti obeng ya. Semisal ada baut di dalam sini, kemudian letaknya itu ada tutupnya ya. Jadi ini perlu masuk, kan tidak bisa menggunakan kunci pas atau kunci ring ya. Terus kunci apa yang digunakan ya? Ini namanya kunci T ya. Fungsi kunci T ini biasanya digunakan untuk membuka baut cover sepeda motor dan mobil di area yang sulit jangkau oleh kunci pas atau kunci ring. Dengan demikian, gagang yang panjang dan lubang sok pada ujungnya menjadikan kunci T ini dapat mencengkram kepala baut dengan kuat, sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan pada kepala baut atau mur pun sangat kecil, begitu ya. Ingat-ingat ya, bentuknya kayak T ini, Pak, mudah diingat juga. Kemudian ada kunci nipple atau flare nut span. Spanner atau kunci ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor lain atau pipa rem. Terus kemudian ada pipa yang ada di AC juga ya. Jadi bentuknya kayak kunci ring, cuma di sini dipotong. Fungsinya potongan ini apa Pak? Ini fungsinya adalah untuk masuk ke dalam pipanya ini ya. Jadi dia bisa melepas ikatan yang ada di baut ini. Biasanya disebut dengan baut nipple ya. Kunci jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan ferrut nul pada fuel line dan tidak boleh digunakan untuk tujuan umum atau aplikasi dengan torsi tinggi. Torsi ini maksudnya tekanan tinggi ya. Ini tidak boleh digunakan. Jadi ini fungsinya beda dengan kunci ring. Walaupun dia bentuknya hampir mirip dengan kunci ring, tapi ini tidak bisa digunakan untuk tekanan yang tinggi. Kemudian ada kunci shock atau shock wrench. Kunci shock berbentuk tabung dengan bagian tengah ini ya. Di sini nanti ada lubangnya ya. Kelebihan yang dimiliki oleh kunci shock adalah mampu menyergam seluruh permukaan sisi kepala baut atau mur sehingga mencegah tergelincirnya kunci yang dapat mengakibatkan kerusakan pada benda kerja. Jadi
dia hampir sama dengan kunci ring, namun dia itu memiliki ketebalan yang lebih baik, kemudian bentuknya seperti tabung, mampu membuka baut yang di tempat-tempat yang susah dijangkau ya, hampir mirip dengan kunci T, tapi ini memiliki tekanan yang lebih tinggi. Dapat digunakan untuk melepas dan atau mengencangkan baut yang berada dalam permukaan, contohnya adalah mur roda mobil. Bisa dipakai bersamaan dengan beberapa alat pelengkap, contohnya adalah dipadukan dengan kunci ratchet, extension bar, kunci T sliding bar, dan kunci momen. Dengan begitu bisa lebih mempermudah proses pengerjaan membuka atau mengencangkan baut serta mur ya. Kemudian engkol percepatan, ini adalah salah satu bagian dari kunci shock ya. Alat ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Dibutuhkan ruang yang cukup untuk dapat mengaplikasikan alat ini. Jadi ini adalah pegangan tangannya, ketika sudah dikendorkan ini bisa diputar secara cepat. Nah, ini adalah salah satu rangkaian dari kunci shock ya. Kemudian ada ratchet ya, atau seperti ini bentuknya ya. Ini kunci shocknya, kemudian ini bisa dipasangkan ke sini. Kelawan kunci shock yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepas kunci shock. Jadi dia tidak harus diangkat kemudian dimasukkan lagi, enggak. Ini tinggal diputar aja, kretek kretek kretek, biasanya berbunyi seperti itu ya. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan hanya menarik atau mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci shock cukup dengan memutar kunci pembalik. Kunci pembaliknya ini ya. Ini untuk mengencangkan, kemudian ketika mau untuk melonggarkan ini tinggal digeser. Set. Gitu ya. Bagian dari kunci shock selanjutnya adalah batang geser T, sliding T bar. Nah, sebuah T bar digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Kunci shocknya akan dipasangkan di sini, kemudian ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri, atau mungkin bisa berada di tengah-tengah seperti ini ya. Ini khusus untuk membuka baut-baut atau mur-mur yang sangat kencang ya, jadi membutuhkan torsi yang tinggi atau tekanan yang tinggi. Mau gunakanlah batang geser T ini ya. Kemudian ada batang universal atau breaker bar ya, seperti ini bentuknya ya. Kemudian kunci shocknya nanti bisa dipasang di sini. Nah, ini bisa ditekuk lengannya ya. Alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat, misalnya baut kepala silinder ya. Ini ya, menggunakan ini ya. Batang perpanjangan shock. Nah, alat ini digunakan bersama dengan ratchet tadi atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Jadi ini untuk menyambung saja ya. Ini ada yang pendek, agak panjang, ada yang panjang gitu ya. Sambungan shock universal atau universal shock joint wrench ya. Seperti ini. Ini bentuknya. Ini bisa ditekuk, kemudian bisa diputar. Sambungan shock universal digunakan untuk melepas atau memasang baut mur pada posisi-posisi yang menyudut dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangan saja. Nah, kalau batang perpanjangan tipenya dia hanya lurus, tapi kalau sambungan shock universal ini ada bisa bengkok, bisa melengkung atau bisa belok lah ya. Tool ini khusus digunakan untuk menjangkau arah yang sulit, yakni soket betul-betul pas dengan nut atau bolt. Jika tidak, maka dapat terjadi slip sehingga tool menjadi rusak dan berisiko timbulnya kecelakaan. Jadi ketika kalian menggunakan atau menemukan baut dengan atau mur dengan posisi-posisi tertentu, ingatlah banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan. Jangan asal menggunakan alat, karena bisa menimbulkan resiko kecelakaan. Terus perhatikan tentang keselamatan kerja ya, itu yang utama ya. Oke, kunci shock segi 6 ganda atau double head socket ya. Alat ini berdinding tipis dan dibuat untuk digunakan dengan alat penggerak yang dioperasikan dengan tangan. Alat ini sangat serbaguna karena cocok dipakai pada mur atau baut dalam 12 posisi yang berbeda.
seperti ini ya. Jadi nanti kunci shock kalian bisa melihat ya bentuknya, permukaannya seperti apa. Ini nanti fungsinya tersendiri ya. Kemudian ada yang segi 6 atau single hexagonal. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari cirinya, dia memiliki dinding yang tebal ya. Alat ini berdinding sangat tebal dan karena itu sangat kuat. Alat ini sangat cocok untuk digunakan dengan impact gun. Kunci shock secara umum memiliki bidang sentuh pada seluruh bagian kepala baut atau mur dan lebih luas dibandingkan dengan kunci ring, sehingga kemungkinan merusak kepala baut sangat kecil ya. Oleh karena itu, dalam pengencangan yang ekstra disarankan menggunakan kunci shock, terutama yang segi 6. Oke ya, contohnya yang perlu pengencangan ekstra itu posisi baut atau mur yang ada di kepala silinder, di roda, itu harus benar-benar kencang ya, tidak boleh sembarangan dalam kencangannya. Dan ini menggunakan kunci shock. Kemudian ada kunci shock bintang ya, seperti ini ya bentuknya. Sekilas kunci ini mirip kunci shock segi 6 ganda, namun berbeda jenis kepala baut yang dapat dibuka dengan kunci ini. Penggunaan dan kelengkapan lainnya sama dengan kunci shock biasa. Jadi yang membedakan hanya bentuk ininya ya. Ada yang segi 6, ada yang tadi ya segi 12 ya, ada yang ya silakan dilihat lagi nanti ya. Kemudian kelompok hand tool kunci yang selanjutnya adalah kunci Allen atau kunci Allen's key ya. Ini mungkin kalian sudah pernah melihat ya. Kunci Allen disebut juga kunci inbus, dibuat dari baja hexagonal high tensile, seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk huruf L. Inilah yang disebut dengan kunci L. Dan ada juga yang berbentuk huruf T seperti ini ya. Ada juga kunci Allen yang dioperasikan seperti kunci shock. Allen key digunakan untuk melepaskan atau mengganti mur atau skrup dengan tengah kepala berbentuk segi 6 atau Allen head clamp. Nah, biasanya ada mur ya atau skrup. Nah, atasnya itu kepalanya berbentuk segi 6. Inilah kuncinya yang digunakan nanti ya. Oke, next. Yang nomor 6 bagian kelompok kunci adalah kunci Inggris atau adjustable spanner. Alat ini hanya digunakan bila spanner atau soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Jadi ketika kamu menemukan baut ya atau soket ya, itu tidak tersedia di ukurannya ya, maksudnya ya, ukurannya tidak tersedia di kunci-kunci yang sudah kita bahas tadi, maka alat yang digunakan adalah kunci Inggris ini ya, seperti ini ya. Mungkin kalian sudah pernah memakainya ya. Biasanya ukuran-ukuran besar ya. Wrench ini memiliki head dengan salah satu jauh tetap dan jauh yang lainnya bisa di setel. Maksudnya ini tetap, jauh yang satunya ini bisa maju atau mundur untuk sesuai ukuran yang mau digunakan ya. Mungkin ini sudah familiar di kalian, di masyarakat umum banyak yang memiliki juga ya kunci wrench ini ya, atau kunci Inggris ini ya. Kemudian ada kunci roda atau wheel brace ya, bentuknya seperti penyilang seperti ini ya. Alat ini digunakan untuk melepaskan dan memasang kembali pelek atau mur nut pada roda ya, seperti ini ya. Alat ini biasanya memiliki 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda-beda. Hal ini membuat sebuah wheel brace cocok untuk berbagai penggunaan pada kendaraan. Jadi yang satunya masuk mur, yang satunya nanti bisa diinjak atau ditekan. Nah, ingat kalau di roda itu kan tekanannya sangat kencang ya, membutuhkan tenaga yang ekstra. Gunakanlah kunci roda ini ya. Kemudian ada kunci busi atau spark plug shock. Kunci busi ini adalah alat yang berfungsi untuk mengendurkan, mengencangkan, serta memasang dan melepas busi kendaraan. Ini ya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada khusus untuk melepas busi, yaitu kunci busi. Oke, itu tadi kunci bentuk-bentuk daripada kelompok kunci ya atau wrench ya. Kita masuk yang kelompok nomor 2, yaitu ada kelompok tang. Kelompok hand tool selanjutnya adalah tang. Berikut sejumlah jenis tang dan fungsinya. Yang pertama ada tang potong atau side cutting plier.
Tang ini dapat digunakan untuk melepaskan dan memasang cotter pin, memotong selang berdiameter kecil, pipa tembaga, baja berdiameter kecil, mengelupas isolasi dari kabel, dan sebagainya. Berhati-hatilah saat memotong kabel listrik. Pastikan rangkaian sudah dimatikan untuk mencegah agar tidak terjadi percikan api atau sengatan listrik ketika kalian melakukan pemotongan menggunakan tang ini ya. Perhatikan ujungnya ya, seperti ini ya. Ini lebih pipih, dia tajam ya, seperti tapi tidak setajam silet ya, dan tidak setajam gunting tentunya. Nah ini, tapi dia memiliki ketajaman yang lebih daripada tang-tang yang lain. Nah, fungsinya juga untuk memotong ya, ini ya, tang potong ini ya. Tentunya seperti ini. Yang nomor 2 ada tang kombinasi atau combination player ya, seperti ini ya. Ini tang biasa kalau biasa orang menggunakannya. Alat ini adalah jenis tang yang paling berguna. Rahangnya mempunyai gerigi seperti ini ya, untuk memegang benda rata, gerigi untuk memegang pipa, memotong samping, side cutter, dan 2 sambungan atau pemotong kabel, wire cutter. Alat ini juga bisa digunakan untuk melilit dan memotong kabel, menggenggam komponen-komponen bulat berukuran kecil, dan membengkokkan logam yang tipis. Alat ini diketahui dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Ini serbaguna sekali ya, tang kombinasi ini ya. Kemudian ada tang lancip atau tang cucut long nose player ya, seperti ini ya, bentuknya lancip ya. Rahangnya berukuran panjang dan diruncingkan dengan permukaan penggenggaman yang bergerigi tajam. Alat ini digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan sempit untuk membengkokkan dan membentuk kabel atau lembaran besi yang lunak. Oke ya. Kemudian ada tang sambungan slip. Tang sambungan slip, salah satu pegangannya memiliki lubang yang kecil ya, seperti ini ya. Dan pegangan lainnya mempunyai lubang pin yang bisa digeser. Nah, maksudnya ini ya, bisa digeser nanti ya. Alat ini dapat digunakan untuk mencengkeram komponen-komponen kecil atau bisa diperbesar untuk mencengkeram komponen-komponen yang lebih besar. Seperti ini. Ini semisal batang yang atas ini bisa digeser ke bawah, otomatis rahangnya akan semakin besar. Ini untuk memegang potongan-potongan yang besar. Ketika posisi seperti ini, meletup seperti ini, maka ini berfungsi untuk memegang potongan-potongan komponen yang kecil. Kemudian ada tang air interlocking joint player atau multi grip. Multi grip mempunyai kelebihan yang sama seperti slip joint. Namun dengan pemilihan ukuran jepitan yang lebih besar, alat ini akan menjepit benda bundar atau bengkok dengan sangat kuat. Tool ini cocok untuk membengkokkan kabel, melepas dan memasang klip dan spring, dan cramping sambungan listrik. Untuk pemakaian pada fastener, pastikan bahwa kedua jauh sejajar dan bersentuhan dengan rata pada sisi-sisi nut atau bolt. Ini harus rata ya. Dan ini bisa digeser-geser. Perbedaannya ini memiliki lekukan. Kalau tang sebelumnya kan hanya lurus, ini memiliki lekukan. Dan ini digunakan untuk pipa ya. Oke, selanjutnya ada bentuk tang yang seperti ini. Biasa digunakan dengan biasa disebut dengan face grip ya. Ini biasanya digunakan sebagai skrup bangku portable berukuran kecil untuk menahan komponen yang dilas, diruncingkan, dibor atau dipotong. Face grip adalah tool pengunci yang dapat digunakan untuk menahan nut, bolt, pipe fitting, plat besi jauh tidak selalu sejajar satu sama lain pada saat bukaan jauh semakin lebar. Oke, di sini ada sebuah skru atau pengatur setelan. Kemudian ketika ini dilonggarkan, maka mulutnya ini atau jauhnya ini akan semakin lebar. Kemudian ketika ditutup, nah, di sini terdapat sebuah pengunci. Nah, inilah yang digunakan untuk mengunci ya. Semisal kalian sedang mengelas dan butuh pegangan, gunakanlah alat ini atau yang dinamakan dengan face grip ya. Oke, yang selanjutnya ada kelompok tang yang dinamakan dengan tang sirklip dalam atau internal clip player ya. Ini disebut juga dengan tang snap ring ya. Snap ring ini ya,
Kemudian tang ini memiliki ujung yang lancip dan berukuran dengan lubangnya snap ring ya. Kenapa ada istilah dalam, Pak? Istilah dalam ini adalah ketika snap ringnya itu ditekan ke dalam atau dijepit, maka dia akan semakin mengecil diameternya dan bisa dilepas dari lubang. Contohnya ada di bagian shock atau bagian shock breaker kendaraan sepeda motor, itu terdapat sebuah snap ring. Untuk melepas snap ringnya ini gunakanlah tang sirklip dalam. Kemudian ada tang sirklip luar atau external circlip pliers ya. Berbeda dengan tang yang sebelumnya ya, tang sirklip dalam ya. Kalau sirklip luar ini dia berfungsi untuk melonggarkan atau melebarkan diameter snap ring ini ya. Ketika ini ditekan, maka ujung saunnya jauhnya ini akan semakin membuka. Otomatis snap ringnya akan semakin melebar dan terlepas dari batang ini ya. Oke ya. Yang kelompok selanjutnya ada obeng ya. Ini mungkin kalian sudah familiar sekali ya dengan obeng ya. Oke, berikut adalah macam-macam obeng. Silahkan perhatikan kepala daripada murnya ya. Di sini ada minus seperti ini ya, kepalanya seperti ini. Maka gunakanlah obeng yang min. Ketika positif, gunakanlah yang positif seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini, ada yang ukuran berapa, segi berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Silakan gunakan kepala obeng yang bentuknya seperti ini. Tinggal dicocokkan saja ya, tidak terlalu membingungkan kalau obeng. Di sini ada obeng set ya, nanti Bapak Ibu guru kalian akan menunjukkannya ya. Kemudian ada obeng ketok atau impact driver ya. Bentuknya seperti ini ya. Kepalanya bisa diganti-ganti sesuai dengan bentuk daripada murnya ya. Obeng ketok digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan kekencangan yang lebih, berbeda dengan obeng biasa ya. Diaplikasikan dengan cara memutar gagang obeng ke arah mengencangkan atau mengendorkan, kemudian menahan dengan tetap menekan. Jadi ini tetap menekan, arahnya mau kemana, mau mengencangkan atau mengendorkan, tetap ditekan. Selanjutnya ujung gagang obeng dipukul dengan palu. Nah, ketika kamu mau contoh nih, ketika kalian mau melepaskan ya, maka tekan dengan tangan dulu ke arah melepaskan ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian kalian pukul atasnya dengan palu. Mata obeng dapat diganti-ganti sesuai ukuran yang pas dengan sesuai kepala skrupnya ya. Jadi di awal saya sudah bilang ini bisa diganti-ganti. Oke ya. Kelompok yang terakhir ada palu, atau sering kalian jumpai di rumah, mungkin ada yang punya ya. Yang pertama ada palu konde ya, ball pin hammer ya. Alat ini mempunyai bola di salah satu ujung dan permukaan yang rata pada ujung lainnya ya. Nah, ketika kalian menemukan palu seperti ini ya, ini yang dinamakan dengan palu konde ya. Ini bentuknya seperti bola, yang ujung satunya ini rata ya. Alat ini digunakan untuk membuat paku keling atau rivet, membentuk logam, memukul dan pahat, serta fungsi-fungsi lainnya yang sejenis. Kemudian yang nomor 2 ada palu kuningan atau brass hammer. Alat ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang ya. Jadi beda ya bahannya ya. Biasanya yang membedakan palu itu di bahannya ini ya. Ini tidak boleh untuk memukul kekuatan tinggi, maka ini yang akan kalah nanti ya. Dan mencegah agar tidak merusak komponen-komponen yang dipukul. Kayak yang nomor 3 ada palu plastik atau plastik hammer ya. Tentunya ini terbuat dari plastik ya. Kepalanya ini ya. Alat ini juga digunakan secara brass hammer, namun ditunjukkan hanya untuk pemukulan ringan ya. Jadi beda-beda nanti ketika kalian memukul benda kerja itu harus disesuaikan dengan
palunya ya, tentunya tidak boleh asal ya. Kemudian ada palu kulit atau raw head hammer. Ini dibuat dengan permukaan dari kulit. Alat ini digunakan untuk memukul permukaan-permukaan benda yang sangat halus atau bahan-bahan lunak tanpa mengakibatkan keausan ya. Jadi ketika kalian menggunakan palu ini, ingat ya, gunakanlah yang sesuai dari spesifikasinya ya. Kemudian ada palu karet atau rubber mallet ya. Bagian kepala dibuat dari karet yang keras yang sangat keras ya. Karetnya itu beda ya, karet yang sangat keras ya. Membuatnya sangat cocok untuk pemakaian seperti pemasangan ban ya. Ini palu karet ya. Berbeda-beda nanti ya. Ingat ya, diingat-ingat ya nanti. Kemudian kita masuk ke hand tool yang selanjutnya, ada filler gauge atau pengukuran ketebalan. Bahasa internasionalnya yaitu thickness gauge ya. Filler gauge digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan kecil di antara dua komponen, misalnya jarak antara katup atau valve dengan lengan pemutus atau rocker arm. Ini untuk nyetel klep ya, biasanya kalau di bengkel-bengkel motor ya. Di sini ada ukurannya. Untuk ketebalannya ada 0,5, 0,1, 0,10, 0,1 dan sebagainya ya. Alat ini memiliki ukuran yang ketebalannya tertera pada masing-masing lembaran. Jadi ukurannya itu nanti akan tertulis di sini ya. Sehingga untuk menggunakan tinggal menyesuaikan kebutuhan sesuai spesifikasi. Jadi ukurannya banyak di sini ya. Hingga 1 mili nanti. Oke, itulah tadi mungkin kelompok peralatan yang termasuk dalam hand tool ya, atau peralatan tangan yang penggunaannya menggunakan tenaga manusia. Oke, selamat belajar, terus belajar, dan saya akhiri sampai berjumpa kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.